Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Marsha Zawalia. Saya dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Bujang. Yang pertama ada sistem kontrol. Sistem kontrol ada dua. Yang pertama ada sistem kontrol indirect dan ada sistem kontrol direct. Yang pertama sistem kontrol indirect. Itu adalah kontrol langsung yang input komponennya langsung menuju ke output komponen. Contohnya seperti saklar lampu. Lalu ada direct control, yaitu kontrol yang melalui perangkat atau proses baru menuju output. Di sini saya akan menjelaskan proses-proses gambar yang telah digambar tadi. Yang pertama, fase dan netral diberikan tegangan AC. Lalu kabelnya disambungkan ke MCB, disambung ke power supply, dan disambungkan ke PLC. Setelah diaktifkan, lampu indikator, PLC, dan power supply akan menyala. Lalu, saya akan menjelaskan tabel-tabel daftar alamat I/O PLC. Yang pertama, komponennya adalah tombol tekan, labelnya PB1, alamatnya 0.0, keterangannya on. Yang kedua ada LED merah, labelnya H1, alamatnya 100.00, keterangannya output. Selanjutnya, tabel 2, checklist memasang kabel I/O PLC. Yang pertama, ada pemasangan atau penempatan kabel dari sumber listrik power plug terminal N ke terminal N power supply unit. Yang kedua, pemasangan atau penempatan kabel dari sumber listrik power plug terminal N ke terminal MCB. Yang ketiga, pemasangan kabel dari MCB terminal 1 ke terminal 1 power supply unit. Yang keempat, penempatan kabel dari sumber listrik power plug terminal N ke terminal N power supply unit. Yang kelima, pemasangan kabel dari sumber listrik terminal grounding ke terminal grounding power supply unit. Yang keenam, pemasangan kabel dari MCB terminal L ke terminal L PLC. Yang ketujuh, pemasangan kabel dari MCB terminal N ke terminal N PLC unit. Yang kedelapan, pemasangan kabel dari grounding ke terminal grounding PLC unit. Yang kesembilan, pemasangan kabel dari sumber listrik terminal tambah PSU ke terminal COM input PLC unit. Yang ke-10, pemasangan kabel dari sumber listrik terminal negatif PSU ke terminal 13 input komponen saklar PB. Yang ke-11, pemasangan kabel dari sumber listrik terminal negatif PSU ke terminal 13 input. Yang ke-12, pemasangan atau penempatan kabel dari sumber listrik terminal dan 12, pemasangan atau penempatan kabel dari sumber listrik terminal plus PSU ke terminal COM output PLC unit. Yang ke-13, pemasangan atau penempatan lebih dari sumber listrik terminal negatif PSU ke terminal X1 output komponen lampu. Yang ke-14, pemasangan atau penempatan kabel dari terminal X output komponen lampu ke terminal 00 output PLC. Tabel 3 conditioning. Yang pertama, jika power plug disambungkan rangkaian mesin maka tidak ada komponen yang aktif atau menyala. Yang kedua, jika MCB diaktifkan setelah power plug dihubungkan sumber listrik 220 volt AC, maka PSU unit dan PLC unit akan menyala lampu indikator power dan run indikator PLC. Yang ketiga, saat sumber listrik 220 volt AC terhubung dengan mesin, jika tombol diaktifkan, maka lampu indikator input akan aktif atau on. Terakhir ada tambahan, yaitu ada berdoa. Yang pertama, membaca istighfar 3 kali. Yang kedua, memuji Allah Ta'ala. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, berdoa sesuai pemerintahan anjing. Sekian video penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Pak Bujang. Dan setelah video penjelasan resume pembelajaran hari ini, maaf bila ada salah kata dan salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.